Jemaat Tuhan yang saya kasihi, dimanapun kita berada saat ini, kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan kita. Kita mau angkat hati kita. Kita akan angkat hati kita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarkan kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan didengarkan seluruh bumi. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan. Kemuliaan Tuhan sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Dengan segenap hati kita mau datang di hadapan Tuhan. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan. Penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan. Kemuliaan besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasa-Nya, oh, oh, kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan. Penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Jemaat yang terkasih, mari kita tahbiskan ibadah kita pada pagi ini. Pertolongan dalam ibadah kita pada pagi ini datangnya dari Allah Bapa
yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Tuhan. Bahkan sampai saat ini Tuhan masih baik bagi kehidupan kita. Tuhan sangat amat baik. Kita akan mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk tetap bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam tangan-Mu. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Sekali lagi, bagai aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Katakan bersama, bagai raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam tangan-Mu. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Musik memuji nama Tuhan. Betapa kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Bahkan dalam ibadah hidup kami, Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu.
puji dan syukur Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu. Oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan, yang senantiasa Engkau curahkan kepada kami. Hingga sampai saat ini Tuhan, Engkau boleh Tuhan melindungi kami. Engkau boleh Tuhan memelihara hidup kami. Kami ucap syukur Tuhan atas pagi hari yang indah ini. Biarlah Tuhan kami boleh merendahkan diri di hadapan Engkau Tuhan, untuk kami memuji nama Engkau, untuk kami boleh menyembah Engkau, beribadah kepada Engkau. Sekalipun Tuhan dalam keadaan yang sederhana Tuhan, sekalipun Tuhan kami tidak bersama-sama dengan jemaat GKI Merpati Tuhan di tempat ini, tapi kami yakin Tuhan, kami percaya anak-anak-Mu Tuhan di tempat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pada pagi hari ini hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Kami mau datang Tuhan, kami datang di pelataran Tuhan, membawa hati kami yang rindu akan aliran sungai Tuhan. Biarkan setiap hati kami Bapa, setiap hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, untuk kami datang menjadi anak kebanggaan Tuhan. Biarkan seumur hidup kami Bapa, kami dapat mengiring Tuhan sampai memutih rambut kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Kekuatan di hidup kami Tuhan, kami dapat hanya di dalam Tuhan. Biarkan ketenangan di jiwa kami membawa kami lebih lagi menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah. Tersungkur kami di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, Rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Bapa. Berikanku rencana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur kami di kaki-Mu Tuhan.
kami Tuhan. Jadikan kami sesuai kehendak Tuhan. Ku serahkan padamu harapanku, ada di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu. Pikiran kehendakmu, serahkan padamu harapanku, pada hambanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. pikiranku, kehendakku, Ku serahkan padamu harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Bapa di surga, selamat pagi. Kami mengucap syukur pagi yang begitu indah ini kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Sebab satu hal yang kami percaya bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi manusia itu hidup dari apa yang diucapkan Tuhan. Firman-Mu selalu ada di dalam hidup kami. Ketika firman-Mu ada di dalam hidup kami menerima janji-janji yang Tuhan berikan itu. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur bersama, katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya, jemaat gereja Merpati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemarin saya menyelesaikan satu buku yang ditulis oleh James Fowler, ya. Jadi judulnya Stakes of Iman, gitu. Stakes of Faith. Jadi ini berbicara tentang letak ukuran iman manusia. Nah, ini buku ini bestseller juga. Sekali lagi ditulis oleh namanya James Fowler, ya. Judulnya Stakes of Faith. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, coba sama-sama pagi hari ini kita belajar di mana letak posisi iman kita. Nah, di ukuran yang pertama itu,
Ya, kalau saya boleh sederhanakan, saya contohkan, itu seperti ini. Jadi ada jemaat atau siapapun juga datang ke gereja. Ya, itu ukuran yang pertama. Nah, dia datang ke gereja ketika dia ditanya, kenapa kamu datang ke gereja? Nah, ternyata di ukuran yang pertama ini tadi, orang yang ditanya ini nggak bisa jawab. Jadi kenapa kok kamu datang ke gereja? Ya saya nggak ngerti, pokoknya yang penting saya ke gereja. Ya, jadi waktu mari kita bersama-sama berdoa, seorang worship leader mengatakan mari kita bersama-sama berdoa. Ya dia nggak berdoa. Apalagi mari bersama-sama kita baca Alkitab, ya dia tidur. Jadi ke gereja. Ya, bukan berarti dia nggak ke gereja. Setiap hari dia berdoa mungkin dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi setiap minggu dia ke gereja, nggak pernah absen, selalu datang. Tapi kalau dia ditanya, lah kamu ke gereja itu untuk apa? Ya nggak ngerti, yang penting saya ke gereja. Ya ini yang seringkali dikenal namanya Kristen KTP. Yang penting kan saya ke gereja. Ya, nah itu yang pertama. Tidak ada sama sekali satu kebutuhan, tujuan saya ke gereja untuk bertemu dengan Tuhan, untuk mengucap syukur, untuk apa, nggak ada sama sekali. Yang penting saya ke gereja. Itu ukuran yang pertama. Sama-sama ya, kita sama-sama belajar di mana kira-kira letak iman kita menurut buku yang ditulis oleh James Waller ini. Itu yang pertama tadi. Ke gereja tanpa tujuan, tanpa perasaan, tanpa mengerti. Yang penting Pak, saya datang ke gereja. Itu lebih daripada cukup. Perkara saya mau merhatiin, gak merhatiin, mau saya berdiri, mau saya angkat tangan, itu gak penting buat saya. Yang penting saya duduk di gereja, itu sudah cukup buat saya. Nah yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua ini dia datang ke gereja. Ketika ditanya, loh kok ke gereja ada apa? Nah dia menjawabnya, dia mengatakan seperti ini, saya seneng ke gereja. Nah ini tadi ya, yang pertama gak pakai perasaan, gak ada rasa seneng, yang penting datang. Yang kedua ketika ditanya, kenapa kamu datang ke gereja? Saya seneng Pak. Loh kok seneng? Iya kan rame di gereja, bisa ketemu teman, ya, bisa ngobrol-ngobrol, dan yang paling asik habis ibadah kita makan bareng, kita pergi ke mall bareng. Pokoknya saya ke gereja itu seneng Pak. Gak ada Tuhan sama sekali. Sama sekali gak ada karena Tuhan ini, karena Tuhan itu, gak ada. Yang penting saya seneng. Kenapa? Ya seneng Pak. Lah ada nyanyian-nyanyian, ya. Nah nyanyian-nyanyian bukan masalah yang namanya kata-kata, yang penting ada musiknya saya seneng Pak gitu. Ada lampu-lampunya, pokoknya asik kalau di gereja itu. Ketemu temen, cipika-cipiki, wah pokoknya hati saya bahagia. Tuhan sama sekali di situ. Nah yang ketiga, nah perhatikan baik-baik buat sahabat-sahabat saya, anak-anak saya, imam-imam musik. Yang ketiga, buat worship leader, singer, kita pelayan-pelayan Tuhan. Yang ketiga, loh kamu kok datang ke gereja melayani buat apa? Loh Pak, saya itu kan pinter main musik. Saya kan hobinya main musik, mungkin saya pinter nyanyi. Nah di gereja itu ada wadahnya Pak. Jadi saya seneng sekali, saya tersalurkan hobi saya. Seneng, kenapa? Di situ saya bisa main Pak. Nah ini, wah pokoknya seneng sekali. Hati saya di situ. Saya suka Pak kalau ketemu orang terus nyalami, itu hati saya seneng. Pokoknya saya seneng sekali. Nah, perhatikan, ada Tuhan di situ? Tidak ada Tuhan di situ. Perhatiin. Yang keempat, waktu ditanya, "Loh Kak, kamu ke gereja kenapa?" Wah, gereja buat saya itu seperti rumah sakit Pak. Loh kok bisa?
Ya, saya datang itu banyak yang disembuhkan. Saya mendengar, oh yang sakit disembuhkan, yang susah itu Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Maka saya datang ke gereja. Yuk, sama-sama yuk kita perhatikan letak kita ada di mana. Ya, ini yang keberapa tadi? Keempat, dia datang ke gereja, memposisikan gereja itu seperti rumah sakit. Lah saya sakit kok Pak, saya minta kesembuhan kok Pak, saya ke gereja. Jadi semuanya tidak ada yang namanya untuk kepentingannya Tuhan, tidak ada. 1, 2, 3, 4. Yang saya tahu pokoknya di gereja itu banyak kesembuhan Pak. Di situ saya terima damai sejahtera Pak. Di situ saya terima sukacita. Nah perhatikan, orang kalau di rumah sakit sudah sembuh biasanya terus apa? Ya pulang, pergi. Nah sama juga, kenapa? Tidak ada Tuhan, tidak ada benih yang diterima. Yang satu tadi malah tidur. Waktu dibagikan firman, diterimakan yang namanya benih, mereka tidur. Yang kedua seneng karena apa? Perasaan, ketemu teman, ngobrol-ngobrol, pokoknya asik, seneng lagunya, wah sorak-sorak. Pulang nanti bisa makan bareng, ke mall bareng, jalan-jalan bareng. Jadi seperti hanya komunitas. Yang ketiga ini lumayan. Apa tadi yuk? Yang ketiga tadi. Wah, saya hobi kok Pak. Saya ini daripada di rumah itu bawel, cerigis, lebih baik saya di gereja. Wah, halo saudaraku, shalom, saya lebih suka seperti itu. Hobi saya tersalurkan. Ya, seperti itu. Yang keempat apa tadi ya? Nah, memposisikan gereja untuk kepentingan dia. Saya sakit toh Pak, supaya saya disembuhkan. Nah, yang kelima itu parah juga saudaraku. Diajaknya Tuhan untuk berbisnis. Kalau saya ke gereja pasti nanti warung saya diberkati Tuhan. Jadi seperti yang namanya cuma apa? Bisnis. Tempat untuk yang namanya shred, gesek ATM. Saya datang ke gereja besok diberkati dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada Tuhan sama sekali. Terakhir posisi keberapa tadi? 5. Nah saudaraku, yang Tuhan inginkan itu posisi ke-6 dan ke-7 ini. Orang yang ada di dalam posisi yang ke-6 dan yang ke-7 ini, ke-6 itu saudaraku gini, mau diberkati mau tidak diberkati, mau susah mau tidak dihibur, mau yang namanya apa, dia tetap berubah percayaannya kepada Tuhan. Jadi mau sakit tidak disembuhkan, mau dia kena mohon maaf stadium 1, 2, 3, 4, mau dia mengalami apa aja, sekali lagi dia tetap tidak pernah mengubah iman percayanya kepada Tuhan. Jadi ini orang yang menyelaraskan hidupnya dengan firman Tuhan. Nah 1 sampai 5 itu kebalik. Jadi manusia ingin firmannya selaras dengan manusia gitu. Tapi 6, 7 ini adalah orang yang menyelaraskan hidupnya dengan apa yang diperkatakan Tuhan. Nah posisi kita kira-kira ada di mana? Kalau yang ke-7, aduh ini sudah. Yang ke-7 itu sudah mikir seperti Paulus, mati itu untung buat saya. Itu yang ke-7. Nah survei membuktikan ternyata manusia untuk mencapai 6 sampai 7 itu sulit sekali. Biasanya berbondong-bondong orang ke gereja rame itu 1 sampai 5. Tapi tidak ada sama sekali 6 ke 7 itu sudah pure untuk kepentingannya Tuhan. Semuanya dia diberkati untuk memberkati. Jadi semuanya untuk kepentingannya Tuhan. 6 yang ke 7, 1 ke 5 sama sekali dia tidak menerima benih apapun juga. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Maka saya ingin kita bersama-sama membuka di dalam, coba yuk kita buka sama-sama ya. Yang ke-8. Matius 13. Jadi ini perumpamaan seorang penabur. Pasti saudara-saudaraku sudah pernah membaca ini ya. Tadi saya awali dengan stage of faith. Jadi ada posisi, ada 7 posisi, 1 sampai 5 itu seringkali yang paling banyak terjadi di dalam sebuah kebaktian itu 1 sampai 5. Nah, Tuhan menginginkan itu 6 sampai 7. Dia menerima benih itu, dia menanggap benih itu, dia melakukan benih itu. Nah, coba saya akan bacakan Matius 13, 1 sampai 8, demikian firman Tuhan. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Ya. 2, maka datanglah orang banyak. Coba katakan bersama-sama, berbondong-bondong. Sekali lagi, 1, 2, 3. Nah, berbondong-bondong mengerumuni dia, mengerumuni Yesus. Ya. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak. Selesai? Tidak. Kata Suniemi ini ada musuhnya. Musuhnya apa? Ya itu realita kehidupan kita itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita boleh jujur. Selama kita menjadi Kristen, kita ada di posisi yang di mana? Nah, saya percaya kalau firman itu ada di dalam kehidupan kita, kita mengerti, kita melakukannya. Saya percaya meletakkan kita ada di posisi yang ke-6 dan ke-7 itu. Dia percaya sekalipun apapun juga yang dia lihat, yang tidak mungkin, yang tidak akan pernah bisa ada jalannya, tapi dia membawa satu benih. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup membuka semua hal yang kita butuhkan. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi dalam ibadah perlu kata apa tadi? Mengerti. Ya, ini. Dalam ibadah perlu kata mengerti. Anak sekolah, ya kan? Sekolah sregep, datang terus. Ya, nggak pernah terlambat, ngikuti pelajaran terus. Nah, ada satu hal yang paling penting ketika anak itu sekolah itu apa? Ayo, kalau anak sekolah itu yang dipentingkan apa sih? Guru ngajar, itu yang dipentingkan dia datang terus, hadir terus. Wah, kelihatannya dia dengar, dia lihat. Yang dipentingkan tadi apa? Ini mengerti. Kalau nggak mengerti, ya percuma sekalipun dia datang. Kata Suniemi, ini mengerti dan dia melakukannya di dalam kehidupannya. Saudara, saya bisa minta tolong, boleh agak berjauhan dikit. Mas Hendy, tolong bisa di depan sini Mas Hendy. Mas John, oh yang gede-gede ya. Mas Dimas. Ya. Kemudian Rama, ya Ma. Ada 4. Nah, saudaraku, saya ingin mengilustrasikan yang dimaksud tentang perumpamaan Yesus di Matius 13 itu. Coba ya, coba bisa bantu saya? Coba buka yuk, coba yuk. Matius 13 ayat yang ke-23. Matius 13 ayat ke-23. Perhatikan, cermatin baik-baik ya, cermatin baik-baik.
3. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu. Jadi yang ditaburkan di tanah yang baik itu orang yang dengar, terus dia ngerti, dia melakukannya itu. Nah itu ya. Nah dan mengerti, lihat tuh, mendengar dan mengerti. Nah karena dia mendengar, melihat, mengerti, membuat apa? Karena itu ia berbuah. Jadi yang membuat berbuah itu apa? Bukan cuma melihat toh, bukan cuma mendengar, ngerti. Jadi orang yang melihat belum tentu dia ngerti, Pak Sandy. Orang yang dengar, Dimas, belum tentu dia ngerti. Tapi kalau orang itu ngerti, pasti dia melihat dan mendengar. Bisa menangkap ya sampai di sini ya. Orang yang melihat belum tentu dia mengerti. Nah tadi buktinya karyawan saya tadi, lihat saya, nanti beli telur ya. Loh dia lihat saya, dengar saya, nggak ngerti. Tapi waktu saya ada teman, nanti tolong ya, saya titip melalui cuman via handphone. Oke, dia nggak lihat saya, dia cuma dengar aja. Tapi telur itu sampai di rumah saya, bener 4 kilo. Nah, kata ngerti ini penting dalam firman itu. Kalau nggak ngerti, kita nggak kuat. Ngadepi situasi yang berat, kita nggak kuat. Di PHK udah bingung. Di rumah kan udah bingung. Ngertilah firman Tuhan. Percayalah akan firman Tuhan. Nah itu perlu pengertian di situ. Amin. Nah saudara, di situ dikatakan ini, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saya boleh ke bawah ya, Pak Anton ya, saya boleh ke bawah ya. Lihat. Jadi firman Tuhan tadi mengatakan ini, ya, ada 100, ada berapa? Ada berapa? 60, ada 30, ada 100. Kalau dia semuanya ini sudah ada di tanah hati yang subur. Yuk, coba yuk, mikir yuk. Ini semua udah ada di tanah hati yang subur. Sudah, di tanah hati yang subur. Tetapi kenapa bisa keluar hitung-hitungan 30, 60, 100? Kok nggak 100 semuanya? Coba. Ini kan sudah ada di tanah hati yang subur ya. Yuk, yang di pinggir jalan udah di sana, yang di Semak Duri udah di sana. Nah, kita semua ini udah di tanah hati yang subur. Tapi yang saya heran, kok di situ ada hitung-hitungan. Ada yang 30, ada yang berapa? 60, kemudian ada yang 100. Nah, saya minta Mas Sandy bisa bantu saya. Tolong pinjam itu Mas Sandy. Ya, tasnya tolong bawa di sini. 30, 60, kemudian ada yang 100. Loh padahal semuanya sudah ada, Sen, di tanah hati yang apa, Sen? Loh berarti semuanya 100 dong harusnya. Lah kok apa Tuhan gak adil di sini? Loh kok dia pilih-pilih 30, 60, 100, apa Tuhan gak adil? Padahal sudah ada di tanah hati yang subur. Nah ini masalahnya, kuncinya itu ada di apa tadi? Kata apa tadi? Pengertian. Sama-sama bagus ini. Tapi kalau ngertinya 30, dia dapat berapa? Ya 30, gak bisa ngerti 30 dapat 100, gak bisa. Lagi. Kalau seseorang itu, ya seseorang itu, dia bisa yang namanya bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Belanda. Oke? Ya. Nah, dengan orang yang bisa cuma bahasa Prancis, waktu bekerja, gajinya besar yang mana? Yang 3 bahasa kan? Nah itu Tuhan adil nggak? Adil nggak Tuhan? Adil. Kenapa? Dia mengerti banyak. Orang yang berpengertian banyak, dia diberi banyak pasti. Bukan Tuhan nggak adil. Nah, coba sekarang Sen. John, sini John. Nah ini.
Ini yang paling kecil. Nah, ini untel bawang gitu ya. Dia ke gereja baru kira-kira setengah tahun gitu aja ya. Minim pengertian. Maksud saya dia minim tentang wah dia nggak bisa yang hebat-hebat, enggak, dia cuma sederhana aja. Hidupnya cuma melakukan firman gitu aja. Dia cuma dengar, oh ya, oh ini dia lakukan. Dia ngerti, dia lakukan. Cuma seperti itu, minim, baru setengah tahun. Nah, Mr. John ini sudah 20 tahun melayani. Ya, 20 tahun, bayangin. 20 tahun, harusnya gelasnya lebih besar atau kecil? Oh, harusnya besar, tapi fakta membuktikan dia bawa ini. Ini loh, ini. Semuanya di gereja, semuanya melayani. Semuanya melayani. Coba katakan sama-sama, Shalom, 1, 2, 3. Ya, bukan shalomnya yang penting. Coba, mari yang katakan 1, 2, 3. Wah, bukan angkat, yang penting ngertimu sepiro ini loh yang penting. Nah, ini sudah 40 tahun. Aduh, Dimas. Tapi dia bawa, ya podo, ini ya adiknya sama ini loh kok bisa? Bisa nakal sampai di sini. Kenapa mereka berbondong-bondong? Kemudian Yesus langsung strict mengajar, kamu semuanya yang ke gereja, kalau itu zaman sekarang ya, kamu yang suka ABCD, rutinitas, semua kerohanian, dengarkan baik-baik. Kamu melihat, kamu mendengar, tapi nggak ngerti. Lalu orang ngerti pulang mau ngapain kita? Amin. Harus mengerti. Saudaraku, di tengah satu situasi dunia yang seperti ini, banyak gereja yang lockdown, hamba-hamba Tuhan yang pelayanannya lockdown dan lain sebagainya. Apakah terus kita doa berharap, Tuhan, siapa yang kirim saya bantuan? Siapa yang bisa berkati saya? Kan enggak. Nah, ini perlu pengertian di situ. Nggak bisa hanya vertikal terus zaman sekarang. Cuma Tuhan cukupkan, Tuhan berkati, Tuhan ini. Loh, itu oke, mukjizat saya percaya. Tapi di tengah kesulitan itu, kita perlu mengerti. Nah, ngerti apa? Saya nggak bisa foto. Tapi melalui satu corona ini, saya bisa foto-foto makanan, saya bisa edit-edit. Anak-anak saya bisa kerja, istri saya nggak bisa buat sosis karena yang namanya situasi yang jadi bisa buat sosis. Anak saya yang nggak ngerti, nggak punya satu bisnis yang kuat karena dia masih sekolah, bisa jadi juragan kolor. Loh, kok bisa kolor masker itu? Loh, ini kolornya ini. Kan semuanya kan masker. Anak saya dapat, wah, bukan cuma maskernya, sudah banyak yang bikin. Bahan bakunya itu yang penting. Nah, ini akan langka sebentar lagi lateknya ini. Kenapa? Udah ditutup, nggak ada yang jual karetnya. Makanya banyak sekarang masker yang nggak pakai karet kolor itu, semua langsung di. Nah, di tengah situasi seperti ini, Pak John, Rama, Raka, ingat baik-baik. Jangan berdoa hanya Tuhan siapa yang bantu saya. Enggak, betul. Ayo, firmannya mengatakan tangan yang rajin itu ngapain? Mesti makan, itu firmannya. Nah, orang yang hidup dalam step yang ke-6 dan ke-7, dia hanya menghidupi firman. Label itu 3 hari kemarin, Raka, 3 hari buka, 3 hari, itu 0, gak ada yang beli. Tapi saya mengajar anak saya, ini 0, 5 rupiah aja gak ada yang beli. Yang beli siapa? Yang beli ownernya sendiri. Anak saya juga beli, Raka juga beli. Karena untuk luar 0. Tapi saya mengatakan kepada Tata, selalu saya telepon. Waktu dia buka, saya tangan orang yang rajin itu, dia pasti diberkati Tuhan. Jadi jangan lah ini sulit apa? Lah mau kerja apa? Saya nggak bisa, Pak. Nah, siapa yang tolong saya? Nggak bisa. Saya nggak punya prinsip seperti itu.
Yang saya percaya di tengah situasi yang tidak mungkin, bekerja tidak mau apa, firman Tuhan, pegang itu, tetap pasti kita bisa berjalan. Nah masalahnya males. Raiso, nggak bisa apa-apa, udah nggak bisa apa-apa, pokoknya nggak bisa, kerja nggak bisa. Bisa, kenapa? Firmannya yang bicara. Kerja. Amin. Nah ini kan jadi banyak pelajaran corona ini. Ayo siapa yang suka menabung? Ayo, contoh Yusuf itu. Dia tahu bahwa suatu saat nanti ada masa kekeringan dan lain sebagainya. Dia nabung. Maka pada waktu kekeringan itu terjadi, ya nggak masalah. Ada banyak yang bisa kita ambil hikmat ini. Ya, tapi yang pertama tetap vertikal loh ya. Tuhan itu pertama ya. Tapi jangan lupa yang horizontal. Nek kowe ora obah ora mangan tak kandhani. Apa yang bisa kita kerjakan? Oh iya, ini. Dapat pesanan cireng, harganya cuma 14.000, ngirimnya di Karanganyar. Yo ora apa-apa. Ayo kerja dulu. Yang penting apa? Obat dulu. Iya. Nggak bisa, kita cuma terus pasrah. Sing nulung aku siapa ya? Siapa yang bisa berkati hari ini datang ya? Nggak bisa. Perkara nulung, nggak tulung, kita nggak minta aja. Kalau Tuhan mau tulung, pasti ditulung. Tapi vertikalnya ini sudah beres. Logika tentang horizontalnya ini loh. Kerja, apa yang bisa? Ayo, apa aja bisa. Mumpung harga ayam murah, ya siapa? Gai sosis, gai ini, bikin ini, cepet. Lah kalahnya nanti sama mental kita. Sulit apa? Anda isa Pak. Wah ini ya Pak, gai martabak ya Mbak Putri. Wah ini Pak, dolen. Wah apa aja, belajar di situ. Amin. Ya, apa aja bisa, saudaraku. Kenapa? Ada Tuhan di dalam hidup kita. Kita nggak sendiri, ini hebatnya. Lah kalau kita sendiri, ada Tuhan. Ada Tuhan tuh maksudnya ada firman yang melindungi kita, yang kita lakukan, membuat kita mengerti. Sudah nggak ada, aku isen Pak Towo, aku nggak ada. Belajar di situ. Ya, jadi pikir di luar kenormalan manusia dalam situasi corona ini. Kalau dalam pikiran kita hanya kenormalan manusia, nggak bisa saudara menyerah dengan keadaan, sedulur nyerah, nggak bisa semua, ya sudah nggak bisa gitu. Nyerah kok, belum apa-apa sudah nyerah kok, nggak bisa. Tapi kami melatih, ayo apa bisa ini. Nah, ini sulit gagal gosong. Pertama bikin sosis, loyangnya kobong. Aduh kenapa? Karena kepanasan, kobong. Sosisnya kobong semua, jadi gosong semua. Tidak apa-apa, ulangi lagi, ulangi. Nah, akhirnya bisa. Puji Tuhan, besok buat takjil di sahabat kita di masjid. Dapat pesanan 40. Akhirnya, nah, itu dari proyek apa? Dari kok bisa akhirnya dapat pesanan itu? Saya nggak masalahin pesanannya, mau dulu. Gitu loh. Mau dulu, kerja dulu, usahain dulu gitu. Nah, Tuhan buka jalan di situ, mesti ada yang nyantol mesti. Tapi kalau kita stagnan kalah dulu, sulit, nggak bisa. Siapa yang mau beli, semuanya nggak kerja, nah itu kita sulit di situ. Itu 1 sampai 5 tadi. Kelihatannya ke gereja, tapi nggak ada benih. Tapi 6 yang ke-7 itu, sulit apapun, dia lakukan kebenaran firman itu. Ya. Sergep, ubet, tatak, tetek, tutuk. Nah itu, selesaikan semuanya. Ada Tuhan di dalam hidup kita. Nah kembali, coba sudah. Nah Sen, tolong airnya Sen. Aquanya Sen. Nah saya mau semuanya khotbah sekarang. Wes pokoknya Tuhan kau dahsyat wario. 1, 2, kamu yang ini diem ya. Yang ini yang 40 sama 20 tahun ya. Yuk John. Ayo Mas, Tuhan dahsyat yuk semua yuk. Ya wes rame ya sudah dahsyat. Nah, saudaraku, ini cuma diem. Nah, sekarang digerujuk akhir ya. Terus kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Haleluya, mujizat Tuhan. Waktu dihantam masa kekeringan, mana yang paling kenyang? Waktu dihantam tidak ada yang namanya semuanya kering. Mana yang paling kenyang?
Loh, dia enggak Tuhan, kok nasihat. Yang ini tadi, wah Yesus, lagi wong meneng, mau diam aja. Tapi dia melakukan firman. Mana yang mendapatkan satu penghiburan yang paling banyak? Mana yang berbuah? Dia, kenapa? Dia mengerti. Itu arti perumpamaan penabur itu di situ. Kok bisa 30, 60, 100 loh sudah di tanah hati yang subur semua kok. Berarti Tuhan gak ada. Justru di sini Tuhan adil sekali. Kenapa? Lah wong ngertinya segini kok masa dikasih segini. Ngertinya segini ya dia dapat situ. Ayat terakhir ya. Coba yuk. Bentar ya Mas. Yuk ayat terakhir yuk. Markus 4 24 sampai 25. Nah, kita akan close di sini. Markus 4 24 sampai 25. Tetap kerjakan ya. Ambil minta hikmat Tuhan di tengah kesulitan di dalam apa aja ya. Pasti Tuhan sanggup membuka jalan. Sekalipun di padang gurun, sekalipun itu di lautan. Ingat baik-baik, pegang aja janjinya, lakukan aja benih firman-Nya itu. Lakukan, rajin aja. Minta hikmat Tuhan. Ya, kita tidak akan pernah kalah dengan satu keadaan ini. Nah, lalu ia berkata lagi, camkan apa yang kamu dengar. Camkan ya, yang kamu dengar ya, jemaat gitu maksudnya ya. Nah, ukuran, perhatikan baik-baik di sini, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur. Di semuanya ini kan bawa gelas kan, semuanya ini kan bawa gelas. Nah, ukuran gelas mana yang kamu pakai, yang kamu bawa ke gereja ini akan, baca sama-sama, diukurkan kepadamu. Jadi, kalau kita datang ke tempat ini, bawa seperti ini, nah ukuran yang kamu pakai, yang kamu bawa itu, ya itu yang akan diukurkan kepada kamu. Justru ini Tuhan adil sekali. Bisa menangkap sampai di sini? Ukuran yang kamu pakai, John, Rama, Dimas, ukuran yang kamu bawa, pengenalan akan firman Tuhan itu yang kamu bawa, ya itu akan dikembalikan kepadamu. Maka di sini katakan, dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, mempunyai apa ini maksudnya? Ayo, tema kita tadi, mempunyai apa berarti? Hah? Pengertian. Siapa yang mempunyai pengertian, kepadanya akan diberi banyak ini. Tapi siapa yang tidak mempunyai, kepadanya akan diambil. Karena nggak ngerti apa-apa dia. Yaitu burung-burung. Waktu ibadah, mikir sana, mikir sini, mikir ini. Udah tadi yang tipe pertama tadi, udah pokoknya datang. Maka ketika firman itu ada, burung-burung mengambilnya. Maka ketika firman itu ditabur, matahari itu kemudian timbul kering. Waktu dia ada semaduri, semakin terhimpit. Kenapa di situ? Karena dia nggak ngerti. Nah, mari bersama-sama. Pagi hari ini kita belajar bersama-sama, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mengerti akan firman Tuhan itu penting sekali. Karena dia berfirman bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi apa? Dari yang diucapkan Tuhan. Nah, ini perlu mengerti. Kalau kita mengerti, saya percaya Tuhan membawa kita kepada satu kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi satu kekuatan dan rema di dalam hidup kita. Terima kasih Pak Sandy, terima kasih Mas Dimas dan Raka. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus,
rasakan kehadiran-Mu. Curahkan Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkan ya Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkan Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi. Sekali lagi bersama-sama, curahkan kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh menerima sabda kebenaran firman-Mu. Kami belajar ternyata mengerti itu penting sekali di dalam kami beribadah. Karena dengan kami mengerti ini, itu akan membawa kami di dalam satu ukuran Tuhan. Tadi Engkau berfirman, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur itu akan diukurkan. Lah kalau kami mengertinya cuma separuh, maka kami pulang akan bawa separuh itu Tuhan. Nggak bisa lebih, nggak bisa. Karena ukuran yang kami bawa sekali lagi akan menentukan sekali akan buah yang akan kami hasilkan itu. Kalau kami mengerti sedikit, nggak bisa kami pulang membawa banyak. Tapi kalau kami membawa satu tada yang besar itu, maka kami pulang pasti kami membawa banyak. Itulah aturan main di dalam Tuhan. Nah, kami butuh pengertian akan firman Tuhan. Terlebih lagi di saat situasi yang kata dunia apa-apa sulit tuh. Kerja sulit, apa aja sulit, semua dibatasi. Tapi apakah kuasa-Mu terbatas? Mengikuti satu aturan main dunia. Dunia mengatakan sulit, kemudian firman-Mu juga mengatakan sulit. Gak mungkin. Semua boleh mengatakan sulit. Semuanya boleh dirumahkan saja. Semuanya boleh tidak ada pekerjaan. Semuanya boleh mengatakan tidak ada jalan keluar. Justru itu kami datang kepada Tuhan untuk menerima ukuran benih firman itu. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah berkat firman Tuhan pagi hari ini mengubah perspektif kami di dalam cara kami berpikir. Bukan hanya mukjizat yang saat ini kami butuhkan. Ya, mukjizat penting. Hamba-Mu juga membutuhkan mukjizat itu. Ya, vertikal itu penting. Tapi horizontal itu harus ada yang kami kerjakan. Di tengah kesulitan kami tidak menyerah. Di tengah kesulitan justru kami
kami bersama-sama dengan kesulitan itu. Tidak Tuhan. Ketika ada kesulitan itu, kami boleh berjalan bersama Tuhan. Dan ketika kami berjalan bersama Tuhan, kami percaya Tuhan, benar seperti Petrus itu bisa berjalan di atas air itu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ajar kami mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Bersama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya, terima kasih untuk hambanya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini. Kita diajak oleh firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita dapat senantiasa mengerti untuk firman Tuhan, mengerti setiap apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Meskipun kehidupan yang saat ini sulit, tapi percayalah Tuhan akan senantiasa memberkati kita dalam keadaan apapun, asalkan kita mau mengerti rencana Tuhan dan mengerti apapun mau Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan satu pujian. Katakan bersama-sama, bila Engkau Tuhan tidak bersama dengan kami tidak mampu berjalan Tuhan. Mari Engkau pimpin kami Bapa, untuk kami berjalan dalam roh-Mu, berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kasih karuniamu, Pimpin langkah kami setiap waktu Tuhan. pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Aku perlu Tuhan, penuh firman-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak berjalan, Engkau takkan besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. pimpin langkahku Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu,
Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama bersyafaat. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pada saat ini sungguh memberkati, menantang kami, para jemaat Tuhan, untuk menjadi orang yang ke-6 dan ke-7, di mana kami mengerti tanggung jawab kami atas firman-Mu yang kami terima. Mengerti tanggung jawab kami, apa yang harus kami perbuat untuk Tuhan. Tanggung jawab kami untuk diri kami dan keluarga kami. Mengerti tanggung jawab kami sebagai makhluk sosial. Mengerti tanggung jawab kami dalam segala hal untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Tolong kami Tuhan untuk mampu memiliki karakter yang sungguh bertanggung jawab, mengerti bertahan dalam segala kerasnya hidup untuk tetap setia kepada-Mu. Dan bahkan izinkanlah kami untuk menjadi orang seperti yang ke-7, bahwa mati dan hidup kami untuk Tuhan, maka keberuntungan saja yang Engkau berikan kepada kami. Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau memberkati setiap keputusannya, seperti yang Kau katakan, keputusan orang benar, Engkau akan meneguhkannya. Tuhan, hamba-Mu terus berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, semuanya baik-baik saja sampai saat ini. Ini semua oleh karena pemeliharaan Tuhan. Dan biar kami tetap setia dan bersyukur melakukan tanggung jawab kami ke apa yang Tuhan perintahkan, supaya kami dalam segala keadaan tidak kekurangan yang baik dari Engkau. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan mereka, supaya mereka selalu diberkati dalam segala hal, dan mereka memiliki hati yang mengenal Engkau lebih dalam, terus meningkatkan ketaatan dan kesetiaan, melayani Tuhan. Engkau menolong mereka ya Tuhan dalam rumah tangga. Engkau memberkati untuk hidup dalam kekudusan. Engkau memberkati seluruh pergumulan mereka yang ingin punya rumah, kendaraan, pasangan hidup, anak dan pekerjaan. Tuhan memberkati supaya semua yang dilakukannya membuat kehidupannya makin baik. Engkau memberkati semua anak Tuhan yang sakit pada saat ini. Pulihkanlah, sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa, Tuhan, kami bersyukur kalau kasus corona makin hari makin melemah, Engkau akan terus menolong untuk menuntaskan Tuhan, supaya bangsa kami terlepas dari sakit penyakit corona ya Tuhan. Supaya semua gereja Tuhan kembali beraktivitas, anak-anak sekolah minggu mendapatkan makanan rohani, dan Engkau memberkati semua jemaat Tuhan untuk melaksanakan ibadah yang antusias dalam rumah Tuhan seperti yang Engkau perintahkan. Hamba-Mu terus berdoa, Engkau memberkati lingkungan kami, kota kami, bangsa kami secara mayoritas, selamatkanlah mereka ya Tuhan. Engkau memberkati pemimpin kami, presiden dengan seluruh aparat jajarannya hingga RT RW. Berikan hati yang mampu menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau memberkati mereka dalam mensejahterakan bangsa secara merata. Lindungi dari orang-orang yang jahat yang akan menjatuhkan. Engkau menolong mereka supaya dijauhkan dari hati yang loba, sehingga korupsi tidak ada di dalam negara kami. Engkau memberkati ya Tuhan bangsa-bangsa lain yang pada saat ini berkumpul bersama untuk dapat terselesaikannya dengan tuntas virus corona. Tuhan, Engkau menolong seluruh bangsa di muka bumi yang pada saat ini telah berseru-seru kepada Tuhan. Oh Tuhan, angkatlah sakit penyakit semua bangsa, dan biarlah mereka mengenal Engkau dan berbakti kepada Engkau kembali, sehingga gereja-gereja yang kosong bergemuruh dengan sorak-sorai yang akbar untuk memuliakan Engkau. Tuhan, hamba-Mu terus berdoa, Engkau teguh dan kuatkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani sampai saat ini. Engkau yang melindungi, Engkau yang memelihara mereka,
biar mereka mendapatkan apa yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah. Lakukanlah seluruh firman Tuhan. Maka Allah Bapa yang menjadi sumber dari segala berkat melampaui akal manusia itu memberkati kita. Pengasihan Tuhan kita Yesus Kristus menjadi penghiburan kepada kita, dan pertolongan Roh Kudus memberikan kita kemenangan, keberhasilan besar hari ini sampai selama-lamanya.